beberapa hal tentang, mungkin wawancara kerja ya. Di antara teman-teman mungkin sudah ada yang pernah ikut tes wawancara kerja, atau mungkin yang ada juga yang fresh graduate mungkin ya, yang baru lulus banget nih. Ini mungkin nanti, kurang lebih bisa menambah gitu ya pengetahuan teman-teman nih, gimana sih nanti mempersiapkan, tes wawancara ini. Karena sebetulnya susah-susah gampang ya menyiapkan tes wawancara ini. Bagi kita yang sudah punya pengalaman mungkin nggak begitu sulit gitu ya, dan mungkin sudah punya gambaran nih, nantinya akan seperti apa, gitu ya. Tapi untuk kita yang memang fresh graduate, yang sama sekali belum pernah mengikuti tes wawancara gimana nih? Apa ya kira-kira yang harus disiapkan gitu ya? Saya mau coba tanya dulu ya ke teman-teman nih. Ada yang udah pernah ikut tes wawancara? Boleh tunjuk tangannya? Atau mau angguk-angguk juga boleh. Silakan, ada yang sudah pernah ikut tes? Saya mau open mic satu ya. Boleh ya? Sebentar. Oke, dengan Mas Oki nih, silakan diaktifkan mic-nya. Halo Mas Oki. Halo, Salam kenal nih Mas Oki. Udah pernah ikut iya, tes wawancara belum? sudah pernah Mbak. Sudah pernah ya. Waktu itu persiapan mau tes wawancara yang mau Mas Oki lakukan waktu itu apa aja nih Mas persiapannya untuk menghadapi tes Eh, wawancara? Pertama persiapan mental mungkin ya, Betul. Lalu apa karena lagi? kemudian Mm, fisik, Oke. karena kan kita mungkin jauh Dari tempat yang mau diwawancara, mm, dan siapkan materi atau bahan-bahan wawancara semalam sebelumnya. Jadi pada mm. saat wawancara, jadi kita tahu apa saja atau tips-tips apa saja yang sudah kita punya gitu untuk nanti sesi Oke. wawancara. Itu bahan materinya ini biasanya Mas Oki dapat dari mana? Saya biasanya searching di YouTube atau di Oke. Google teknik-teknik wawancaranya gitu. Oke, cari dari sumber-sumber ya Mas ya. Iya, Oke, makasih banyak nih Mas Oki. oke, Kurang lebih seperti itu siap. tipsnya nih, salah satu tips yang salah 3 ya? Enggak ya, beberapa tips yang Cara sudah Mas tidak, Oki yang sudah Mas Oki berikan ya untuk kita ya. Saya mau coba satu lagi ya, boleh ya? Oke, sebentar dari para ladies nih. Wah, siap-siap siapa ya siapa ya? Langsung gitu. Nggak usah takut ya, nggak diapa-apain kok dan nggak mengurangi ataupun, apa, terhadap nilai atau insentif atau apa, enggak kok. Kita kan di sini cuma sharing ya, berbagi pengalaman sama teman-teman yang lain gitu. Jadi mungkin yang dari saya kurang lengkap nih, nanti bisa dilengkapi dari teman-teman gitu. Oke, boleh diaktifkan nih mic-nya silakan dengan Mbak Fitri Seli Marcelina. Waduh, kan gue katanya gitu. Halo Mbak Fitri. Halo. Oke, salam kenal. Sebelumnya sudah pernah Iya, bekerja? senang Mbak. Belum. Oh, belum pernah. Oke, saya skip dulu ya karena Iya. kita cari yang pengalaman nih untuk menambah pengetahuan teman-teman yang seperti Mbak Fitri nih yang fresh graduate ya. Saya mute lagi ya Mbak Fitri ya. Oke, siapa nih yang sudah silahkan. Gak usah malu-malu. Yuk, acungkan tangannya. Yang sudah pernah ikut tes wawancara yang untuk ladies nih. Sebentar, saya cari dulu ya. Untuk teman-teman yang kalau misalnya ke depan, kamera depannya ini tidak dinyalakan, nanti dikhawatirkan verifikasi wajahnya agak sulit nih. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak menyalakan kamera depan, jika suatu saat ada ada masalah gitu ya, nanti agak sulit nih mencari bukti yang otentiknya gitu ya. Jadi kenapa kita menyarankan untuk teman-teman menyalakan kamera depannya supaya nanti wajahnya juga mudah untuk diverifikasi. Kemudian kalau ke depan ada masalah, kita enak kan ya ada buktinya gitu. Oke. Oops, sorry. Belum ke remove nih. Dengan Mbak Putri Anggi nih, boleh diaktifkan mic-nya? Sudah pernah ikut tes wawancara?
Belum, Kak. Belum juga, oke. Saya ganti dulu ke yang lain ya. Mohon maaf sekali nih, kita mau cari yang udah punya pengalaman yuk. Silakan, dengan siapa nih? Bapak-bapak lagi kah? Mbak Selva, apakah sudah pernah ikut tes wawancara? Selva Faulia? Oke, boleh diaktifkan. Sudah pernah ikut tes wawancara Mbak Selva? Udah. Udah, oke. Gimana nih waktu itu pengalamannya yang Mbak Selva pernah alami ketika tes wawancara? Pertanyaannya kira-kira apa aja tuh waktu itu? Ingat nggak? Cuma apa ya waktu itu ya udah lama banget. Ditanyain tentang data pribadi diri. Kemudian? Terus alasan aku ngelamar di perusahaan itu apa? Oke, ingat nggak jawabannya apa? Kalau waktu itu aku di perbankan, jadi aku ngerasa passion aku suka aja di situ gitu. Oke, karena memang passionnya di perbankan misalnya gitu jawabannya ya. Terus sama apalagi nih, ada nggak pertanyaan yang kayaknya nyentil banget gitu? Ada nggak? Masih inget nggak? Mungkin masalah pribadi atau apa, gaji atau apa? Pernah ditanyain nggak? Kalau gaji udah dikasih tahu dari awal UMR, cuma waktu itu nggak ada sih, cuma kata dia kalau kerja di bank tuh harus apa gitu kan, kerja di bank tuh harus jujur aja gitu kan. Oke. Udah gitu aja sih, nggak ada yang spesifik banget. Nggak ada yang terlalu mengesankan banget gitu ya. Jadi pertanyaannya standar gitu ya, kurang lebih yang umum ditanyakan dari si pewawancaranya. Oke, makasih ya Mbak Selva ya. Iya. Biasanya sama-sama. di perbankan ditanyainnya siap nggak kerja di perbankan? Karena mungkin terbentur dengan waktu ya. Di perbankan kan waktunya lumayan tuh ya kerjanya. Mungkin ada yang sudah punya pengalaman kerja di bank dari pagi sampai malam mungkin. Apalagi kalau akhir bulan misalnya kan ada target dan sebagainya harus diselesaikan gitu ya. Oke, balik lagi ke wawancara. Makasih banyak nih teman-teman yang udah sharing ya. Kurang lebih nanti ketika kita akan melakukan tes wawancara, ada beberapa hal yang harus kita siapkan ya. Betul sekali yang sudah tadi Mas Oki bicarakan tentang mental, fisik, dan juga beberapa mungkin referensi pertanyaan dari berbagai sumber yang bisa kita jadikan sebagai patokan gitu ya, atau gambaran kita ketika nanti kita akan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh si pewawancara gitu ya. Tapi yang terpenting adalah persiapannya, termasuk persiapan latihannya ini ya, latihan berbicaranya. Karena nggak setiap orang, nggak setiap dari kita ini mampu mengutarakan atau mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan baik. Kita maksudnya pengen ngasih tahu nih tentang hal ini gitu ya. Di otak dan pikiran kita tuh udah keset semuanya. Tapi ada kadang karena grogi mungkin atau mungkin karena aduh kayaknya apa ya, misalnya diliatin sama si pewawancaranya gitu ya, pewawancara mungkin kebetulan dapet yang tegas banget misalnya gitu ya, kita akhirnya grogi terus blank gitu ya. Nah ini juga nanti akan mempengaruhi nih faktor kita dalam menyampaikan atau dalam berkomunikasi. Sebetulnya keseluruhan teknik yang Arsika sediakan ini kan intinya adalah tentang bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan sesuatu hal di berbagai situasi gitu ya, seperti wawancara atau presentasi atau mungkin ketika nanti memasarkan diri atau bahkan ketika kita bekerja sama dengan tim. Semuanya perlu komunikasi. Apalagi wawancara ya, wawancara ini kan gerbang pertama kita nih untuk memasuki dunia kerja. Beberapa perusahaan membuat penilaian itu, akhir penilaian biasanya di wawancara. Menerima untuk menghasilkan akhir keputusannya nih, nanti diterima atau tidaknya. Kita di perusahaan tersebut biasanya ada yang dilakukan melalui tes-tes wawancara. Ada yang satu kali wawancara bisa langsung diterima atau keluar keputusannya nih diterima kerja atau enggak. Ada yang 2 kali, ada 3 kali, tergantung nanti perusahaannya yang kita lamar ya, biasanya di bidang-bidang tertentu ini memerlukan tes wawancara yang lebih dari 1 kali, gitu ya. Nah, persiapannya ini yang harus kita betul-betul maksimalkan. Karena kalau tanpa adanya persiapan, saya yakin teman-teman nanti pasti akan, apa ya, groginya tuh 2 kali lipat, bingungnya 2 kali lipat gitu ya. Jadi karena nggak ada persiapan sama sekali, biasanya ini kita kurang bisa menunjukkan keyakinan kepada si pewawancara dalam hal mungkin menjawab pertanyaannya atau dari sikap kitanya gitu ya. Nah, hal-hal ini jangan sampai terjadi karena ini kan merupakan penilaian buat mereka ya, gerak-gerik kita dari mulai kita masuk ke ruangan ini udah dilihat nih sama mereka.
sudah dinilai gitu ya. Cara kita duduk, cara kita menatap, berjabat tangan gitu ya, menjawab pertanyaan, sikap-sikap kita itu juga sama, harus teman-teman latih dari sekarang. Jadi kalau yang biasanya, aduh kalau grogi nih, biasanya bapak-bapak kalau grogi kakinya suka goyang-goyang sampai mejanya goyang-goyang misalnya gitu ya. Nah ini nih harus dihindari. Harus bisa dikontrol walaupun kita grogi, kita deg-degan gitu ya, harus bisa kontrol. Atau mungkin yang biasanya kalau grogi suka garuk-garuk kepala misalnya gitu ya, atau suka apa nih, hidungnya "Aduh iya Bu, iya Bu," suka gitu ya. Hati-hati, itu juga kalau secara psikologi, merupakan sebuah penilaian bahwa kita tuh suka berbohong katanya kalau suka, kalau lagi bicara terus, usap hidung lagi, usap hidungnya, atau nggak fokus matanya. Misalnya dalam menjawab pertanyaan kita, "Apa ya Bu?" Misalnya ngeliat ke atas atau ngeliat karena malu mungkin nunduk ke bawah. Nah ini juga sama, terlihatnya sepele, tapi itu penting, gitu ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan ketika nanti wawancara. Jadi apa aja nih tadi tuh? Mental ya, harus siap nih. Jangan nanti, besok wawancara, "Aduh gimana ya besok ya? Aduh gimana ya besok ya? Ah udahlah bodo amat deh gimana besok." Nah jangan gitu ya. Kalau kita memang sungguh-sungguh ingin bekerja di tempat tersebut, tunjukkan dengan kesiapan yang betul-betul maksimal gitu ya, supaya nanti hasilnya juga kan maksimal gitu. Nah kemudian setelah mental, fisik juga harus dijaga ya, kesehatan terutama paling penting ya, termasuk penampilan. Oke, penampilan kita harus tahu nih besok mau wawancara pakai baju apa. Kira-kira kumis perlu dicukur dulu nggak ya? Rambut yang udah gondrong perlu dicukur dulu nggak ya? Misalnya gitu ya. Yang hal-hal seperti itu. Atau misalnya nanti, duh kerudungnya besok pakai warna apa ya? Kalau pakai warna merah gimana ya? Kalau pakai warna kuning gimana ya? Misalnya gitu ya. Jadi beberapa hal yang mungkin terlihatnya sepele menurut kita, kayaknya ini udah oke deh. Coba dilihat lagi gitu ya. Kira-kira udah sesuai belum nih untuk mengikuti tes wawancara gitu. Nanti pakai jeans atau pakai celana bahan nih? Atau pakai sepatunya sepatu sneakers atau pakai sepatunya yang pantopel misalnya gitu ya. Nah, itu juga sama. Teman-teman perhatikan baik-baik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tunjukkan yang paling maksimal dari diri kita supaya dinilai sama mereka juga, oh oke nih misalnya wah ternyata Pak Sofyandi ini memang betul-betul semangat dan memang betul-betul siap untuk mengikuti tes wawancara. Itu nilai plusnya gitu ya, dibandingkan kita misalnya karena kita nggak siap pakai baju seadanya misalnya gitu ya, nggak rapi misalnya belum disetrika lah, terus bajunya misalnya bau atau kotor gitu ya, itu kan mencirikan bahwa kita tidak siap dalam menghadapi wawancara tersebut dan jangan sampai ini terjadi gitu ya. Kemudian apalagi nih, jangan lupa dokumen ya, dokumennya disiapkan. Barangkali ada aja nih kadang suka ada yang coba boleh lihat nggak ininya sertifikatnya, coba yang aslinya boleh lihat ya, kadang suka ada tuh yang diminta kayak gitu ya, jadi dokumen juga penting untuk disiapkan. Sekalipun nanti nggak ditanya ya nggak apa-apa, yang penting kita udah siap gitu ya. Cuma ada beberapa juga nih perusahaan yang memang suka nanya, biasanya dokumen aslinya dibawa nggak? Boleh dilihat nggak? Nah biasanya gitu ya. Jadi kita tetap harus mempersiapkan itu. Siapa tahu nanti ditanya, kita juga udah punya persiapan gitu ya. Kemudian apalagi jangan lupa nih teman-teman ketika tes wawancara ini harus mempersiapkan tentang biografi perusahaannya. Dan teman-teman harus tahu posisi apa yang dilamar. Jangan sampai saya pernah menemukan gini, ketika ditanya, "Ini kamu kerjanya mau jadi apa? Ngelamar di sini posisinya apa?" Apa ya Bu, saya lupa, itu ada loh Bu di tulisannya, ada di CV. Nah, jangan sampai ini terjadi ya sama teman-teman. Jadi harus tahu posisi yang kita lamar apa, fungsinya posisi tersebut apa di dalam perusahaan, kemudian kita juga harus tahu nih, perusahaan tersebut bergeraknya di bidang apa, pencapaian apa aja sih yang sudah perusahaan tersebut raih gitu ya. Kemudian kira-kira target dari perusahaan ini gimana gitu ya. Kemudian mungkin di perusahaan ini pernah terjadi ada masalah gitu ya. Kita harus tahu nih masalahnya apa dan penyelesaiannya bagaimana gitu ya, supaya semakin terlihat, oh oke ternyata dia tertarik juga nih sama perusahaan kita gitu, nilai plus juga ya. Jadi betul-betul harus teman-teman persiapkan. Pertanyaannya sih nanti kurang lebih akan secara umum ditanyakan itu biasanya masalah pribadi ya, biasanya nama dulu, selalu jelasin namanya, tempat tinggal biasanya gitu ya. Terus suka ditanya nih yang mulai ke sensitif tuh biasanya udah punya pasangan atau belum Mas Taufik misalnya gitu ya. Silakan jawab sejujur-jujurnya, sesuai dengan kenyataan. Sudah Bu, saya sudah saya sudah punya pasangan, baru 2 misalnya, jangan ya. Bicarakan yang jawaban yang terbaik dari kita ya. Misalnya sudah punya pasangan, ya saya sudah punya pasangan Bu, Pak, gitu ya. Kemudian jangan melebar lagi, sudah cukup sampai di situ saja. Kalau misalnya ditanyain lagi, baru kita jawab lagi. Tapi kalau nggak ditanyain, kita nggak usah berbaik hati curhat ya, nggak usah ya, karena nggak penting juga buat mereka. Yang mereka mau tahu apa? Tentang kompetensi kita. Keahlian lu apa sih?
apa yang bagus dari lu nih biar bisa gue terima gitu ya. Jadi itu yang harus kita tunjukkan, bukan lagi masalah pribadi, apalagi sampai curhat masalah keluarga. Nggak akan sama mereka nggak akan apa ya, nggak akan berpengaruh gitu untuk kalian diterima atau enggaknya di perusahaan ini gitu. Yang penting gimana caranya biar kompetensi yang kita miliki ini sesuai nih dengan kualifikasi yang mereka sudah tentukan gitu ya. Kalau misalnya kita kompetensi dan kemampuan kita sudah sesuai dengan kualifikasi mereka kan otomatis kita bisa lolos gitu. Itu kan harapannya ya kalau dari sebuah wawancara. Untuk jenis-jenis pertanyaannya dengan berikut jawabannya di internet udah banyak banget ya. Yang tadi mungkin sudah Mas Oki lakukan adalah mungkin cari sumber-sumber di internet, di YouTube atau di yang lainnya atau mungkin bertanya gitu ya ke teman yang sudah pernah ikut tes wawancara waktu itu ditanyainnya apa aja sih misalnya gitu ya. Silakan itu jadikan referensi. Kurang lebih gambaran nanti jawabannya seperti apa. Perhatikan hal-hal yang sensitif seperti gaji gitu ya, masalah pribadi. Ini juga teman-teman harus dengan bijak menjawabnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya gaji, di sini gajinya kecil loh, misalnya gitu ya. Dibandingkan perusahaan kamu sebelumnya nih, misalnya nih Mas Leo Agus nih dulunya kerjanya di bidang ini ya. Gajinya kan besar Mas, kenapa resign misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya udah kayak gitu ditanya, kalau di sini gajinya kecil loh. Emang mau ya kerja di sini? Gajinya lebih kecil dari perusahaan sebelumnya. Gitu ya. Biasanya suka ada tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kita harus menanggapinya dengan bijak. Misalnya saya mengikuti mengikuti untuk melamar kerja di sini karena sesuai dengan mungkin background pendidikan kita gitu ya. Bilangnya seperti itu. Jadi jangan bilang ya Bu, kecil ya Bu ya. Ya udahlah Bu lah, nggak apa-apa yang penting saya diterima. Jangan pasrah gitu ya. Jawab sesuai secara profesional gitu ya. Seprofesional mungkin pokoknya harus jawabannya tuh yang kita tuh menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memang kompeten di bidang itu gitu ya. Seolah-olah kita ini mampu banget urusan belakangan deh gitu ya untuk nanti gimana persepsi persepsi dianya akhirnya gitu ya. Tapi yang penting kita menunjukkan dulu nih bahwa kita memang antusias banget sama wawancara ini. Kita pengen nih gitu ya bergabung di perusahaan ini. Tunjukkan itu supaya mereka juga yakin bahwa kita tuh memang layak diterima di situ gitu ya. Jangan lupa ketika nanti menjawab pertanyaannya harus fokus ya. Fokus sama pertanyaannya. Jangan melebar kemana-mana. Misalnya ditanyainnya soal Mas Faisal nih, misalnya ditanyain sama si wawancaranya Mas Faisal ini udah pernah punya pengalaman kerja belum misalnya? Oh iya Bu, saya sudah pernah punya pengalaman kerja kebetulan di bidang apa? Jelasin gitu ya. Dan untuk pencapaiannya di perusahaan saya sebelumnya saya pernah meraih apa gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Kemudian untuk masalah ini, kalau kekurangan kita boleh nggak sih dibicarakan ketika wawancara? Kira-kira gimana? Boleh nggak? Ayo, saya mau tanya ya. Nah, dengan Mas Bodi Endro nih, boleh diaktifkan mic-nya, Mas? Oke. Mic-nya boleh diaktifkan dulu. Sepertinya kebingungan sekali nih. Oke, kita cari ke yang lain ya, karena ini kebetulan waktunya tinggal sedikit lagi. Oke, dengan Mbak Siti Nur Aziza, boleh diaktifkan mic-nya? Bingung juga. Oke, sudah ya? Tadi sudah diaktifkan, Mbak. Mic-nya diklik lagi. Oke, klik lagi di pojok kiri bawah biasanya. Oke. Halo, salam kenal nih Mbak Siti Nur Aziza. Suaranya belum kedengeran. Mungkin teman-teman banyak yang baru ya menggunakan Zoom ya, mungkin agak sulit ya memahami fitur-fiturnya. Belum ada suaranya, Mbak. Oke. Coba cek. Wah, belum juga. Kita ganti ke yang lain ya. Mohon maaf sekali ini karena waktunya juga amat sangat singkat. Kita nih sebetulnya kurang ya. Kalau ngomongin masalah wawancara nih kayaknya harus panjang lebar gitu. Oke, dengan Mbak Kiki Wahyuni boleh diaktifkan mic-nya.
Bisakah? Oke, akhirnya. Halo Mbak Kiki, menurut Mbak Kiki kalau kita lagi tes wawancara, boleh nggak sih ngasih tahu kekurangan kita? Tergantung kalau ditanya gitu kita jawab. Kan kadang suka ditanya gitu ya Kak, Betul. kelebihan dan kekurangan. Itu baru kita jawab. Tapi kalau misalkan nggak ditanya, kalau pribadi saya sih saya nggak ngasih tahu. Iya, nggak mau ngasih tahu ya? Oke. Ya kalau nggak ditanya gitu. Berarti nunggu ditanya dulu, baru kita ngasih tahu. Kalau nggak ditanya, Iya. nggak usah gitu, diam aja ya. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak ya Mbak Kiki. Ya. Setuju nggak nih yang lain nih? Gimana? Kalau ditanya, baru jawab ya. Kalau nggak ditanya, ya udah diam aja ya, gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya ditanya ini sama si pewawancaranya, coba sebutkan kekurangan dan kelebihan kamu ini apa misalnya gitu ya. Silakan dijawab. Tapi jangan lupa, jangan cuma ngasih tahu kekurangannya aja, kasih solusinya. Artinya gini, kalau misalnya kita, oke, kita tahu nih kekurangan kita adalah misalnya suka ngaret nih, nggak bisa on time. Misalnya bangun pagi selalu kesiangan, misalnya harusnya bangun jam 6, kita selalu bangunnya jam 7 misalnya. Apa nih antisipasinya? Kasih tahu ke mereka bahwa memang misalnya saya ini agak sulit untuk bangun pagi misalnya, tapi saya sudah menyiapkan alarm gitu ya untuk membangunkan saya, atau saya meminta anggota keluarga saya untuk membangunkan saya misalnya, atau mungkin saya pelupa, tapi Ibu nggak usah khawatir, saya sudah menyiapkan beberapa catatan, ini loh Bu catatan saya, karena saya tahu saya ini pelupa, jadi saya sudah menyiapkan catatan-catatan ini, misalnya gitu ya, untuk membuat saya bisa lebih ingat lagi, gitu. Jadi apapun misalnya kekurangan kita, silakan kasih solusinya, gitu ya. Jadi jangan cuman, ya Bu saya tuh orangnya nggak disiplin, misalnya, saya tuh orangnya suka bangun kesiangan, saya tuh Bu, misalnya gitu ya, ngasih tahu terus kekurangannya, tapi nggak ada solusinya, jangan sampai. Bunuh diri ya namanya ya. Ngasih tahu kekurangan terus gitu ya, tapi nggak ada solusinya, jangan ya. Nanti malah jadi minus penilaian kita gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan betul ya. Segala jawaban yang nanti keluar dari mulut kita ini menjadi penilaian buat mereka ketika dites wawancara gitu ya. Jadi teman-teman harus persiapkan segala sesuatunya. Yang selama ini mungkin kalau ngomong agak belibet-belibet, silakan teman-teman latihan gitu ya. Karena dengan latihan itu sedikit banyak nanti akan berpengaruh nih kepada cara kita berbicara. Percaya nggak percaya ya? Silakan dicoba supaya teman-teman percaya nih ternyata latihan ini bisa membawa pengaruh yang positif. Tapi latihan yang seperti apa? Latihannya tentu yang baik. Ajak mungkin anggota keluarga di rumah untuk latihan gitu ya, silakan, nggak apa-apa. Atau mungkin ada teman-teman nih lakukan Zoom meeting kayak gini seolah-olah lagi tes wawancara misalnya gitu, itu juga boleh. Gitu ya. Jadi teman-teman harus mengupayakan semaksimal mungkin supaya teman-teman bisa nanti menghasilkan hasil tes wawancaranya yang maksimal gitu. Oke. Terima kasih banyak nih atas waktunya sebelumnya. Makasih banget hari ini ramai banget nih Zoom-nya. Mudah-mudahan ilmunya walaupun sedikit bisa bermanfaat ya. Untuk sumber-sumber pertanyaannya nanti bisa teman-teman cari di internet atau mungkin tanya yang sudah punya pengalaman gitu ya. Nanti bisa di-sharingkan, oke? Jangan lupa ingat pesan Ibu Suci ya. Pakai masker, kemudian cuci tangan dan juga jaga jarak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, salam progres. Bye-bye.